Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lardasti dan teman saya Muhammad Rizky. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Lanjutan Efisiensi Alokasi dan Distribusi Pendapatan, yang dimana untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Selaku dosen pengampu yaitu Bapak Mufli Kholab Al-Mustaqin, SSSE.ME. Untuk mempersingkat waktunya, langsung saja ke pembahasannya. Efisiensi dan keadilan. 1. Teori efisiensi. Perbandingan antara output dan input dalam teori barang pribadi maupun publik. Efisiensi mensyaratkan bahwa seluruh aktivitas ekonomi dilaksanakan sampai pada titik di mana manfaat sosial marginal atau marginal sosial benefit sama dengan biaya sosial marginal social cost. Selanjutnya, teori keadilan. Keadilan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Dalam sektor publik, konsep 3E, ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Perlu ditambahkan konsep keadilan karena konsep 3E dirasa kurang cukup menghasilkan pelayanan yang memuaskan terhadap masyarakat, karena masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan tanpa diskriminasi atau hak istimewa bagi kelompok tertentu. Selanjutnya, ekuitas. Ekuitas merupakan istilah keuangan yang cukup sering didengar walau mungkin terasa asing bagi terhadap orang. Ekuitas merupakan salah satu komponen yang digunakan dalam analisis keuangan. Sebagai istilah akuntansi, ekuitas dapat diartikan menjadi selisih nilai antara nilai aset dengan liabilitas. Aset merupakan suatu yang dimiliki, misalnya suatu perusahaan yang memiliki komputer, meja, dan lain-lain. Liabilitas sendiri merupakan hutang yang harus dilunasi di masa depan atau layanan yang pihak lainnya, misalnya hutang perusahaan atau biaya perbaikan komputer yang harus dilakukan. Jenis-jenis ekuitas. Nilai ekuitas merupakan salah satu komponen yang dapat digunakan untuk analisis keuangan. Yang pertama, ekuitas rumah. Yang kedua, ekuitas pemegang saham. Yang ketiga, ekuitas pemilik. Yang keempat, pembiayaan ekuitas. 2. Ekuitas pemegang saham. Ekuitas paling sering digunakan dengan ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemegang saham merupakan jumlah uang yang akan dikembalikan ke pemegang saham apabila semua aset perusahaan dilikuidasi dan semua hutangnya dibayarkan. Selanjutnya, ekuitas saham. Ekuitas dalam investasi biasanya mengacu pada kegiatan pembelian dan kepemilikan saham di pasar saham atau bursa efek baik oleh perorangan maupun oleh perusahaan. Selanjutnya, perbandingan konsepsi optimal solution di antara ketiga sistem. Yang pertama, sistem kapitalisme klasik. Dalam ekonomi kapitalis diakuinya kepemilikan harta pribadi secara penuh dan tidak ada kebebasan yang sempurna. Sebagian dapat memperoleh kebebasan yang lebih daripada yang lain. Di samping itu juga ada trade-off, alokasi sumber daya guna memaksimalkan adanya distribusi pendapatan yang tidak merata. Yang kedua, sistem sosialisasi klasik. Sentralisasi yang digabungkan dengan kebijakan distribusi oleh perencana sosialis akan menimbulkan masalah inefisiensi, produktivitas yang rendah, dan tidak adanya insentif untuk bekerja yang disebabkan karena mengecutnya utility dan production possibility frontier. Selanjutnya, perbandingan sistem kapitalis dengan sistem sosialis. Perubahan sistem ekonomi kapitalis ke sistem sosialis menyebabkan pengembalian sebagai lahan yang kemudian dibagikan, yang ditunjukkan pada perubahan utility possibility pointer. Ini juga tercermin pada perubahan production possibility pointer. Penurunan production pointer penyebabnya adalah 1. Jika pemerintah menjaga harga-harga konstan, maka kenaikan akan menaikkan tingkat satisfaction. Yang kedua, pada harga konstan, penurunan initial endowment akan menurunkan tingkat satisfaction-nya dengan penurunan yang semakin besar atau decreasing output at a decreasing rate. Selanjutnya,
Jadi penetapan kekayaan yang dilakukan dengan melakukan redistribusi kekayaan melalui land reform harus dibayar dengan cost of efficiency, cost of discrimination terhadap petani. Baiklah, hanya itulah pembahasan materi yang saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.